Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8, mata kuliah Hukum Pidana di luar KUHP, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kali ini, kami akan membahas terkait tragedi kerusuhan Mei 1998 yang menjadi salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia dan masih sangat kontroversial hingga saat ini. Tragedi kerusuhan Mei 1998 menjadi catatan kelam Indonesia karena hanya dalam waktu 3 hari 1.000 nyawa melayang. Pada video kali ini kami akan membahas dari sisi sejarah, hukum, hingga analisis pelanggarannya. 2097, Indonesia dilanda krisis moneter berat. Rupiah anjlok ke 17.000 per dolar. Harga kebutuhan pokok melonjak dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Rakyat pun menuntut Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti ditembak saat demo damai dan gugur. Kejadian itu memicu kerusuhan massal pada 13-14 Mei di Jakarta dan lebih dari 13 kota besar. Ribuan bangunan dibakar, penjarahan terjadi di mana-mana, dan lebih dari 1.000 orang tewas. Tekanan yang tak terbendung akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi. Dasar hukum utama kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Di undang-undang tersebut terdapat pasal 7 yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Peristiwa Mei 1998 juga termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan yang didasari pada pasal 9 karena itu mencakup pembunuhan massal, lalu kekerasan seksual, penganiayaan berbasis etnis, dan juga penghilangan paksa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya bisa untuk menjerat pelaku yang mengorganisir dan juga menghasut kejahatan-kejahatan yang terjadi. Namun, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur kejahatan biasa, makanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM menjadi dasar yang paling tepat untuk kasus ini. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan dasar hukumnya secara internasional. Dari sisi hukum internasional, peristiwa ini memenuhi definisi kejahatan kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998, yaitu tindakan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Namun, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma tersebut, sehingga Mahkamah Pidana Internasional atau ICC tidak bisa mengadili kasus ini secara langsung. Akibatnya, penyelesaian kasus ini sepenuhnya bergantung pada kemauan pemerintah Indonesia sendiri, tanpa bisa dipaksa oleh lembaga internasional manapun. Tindak pidana biasa adalah kejahatan individual seperti pencurian atau penganiayaan yang ditangani melalui pengadilan umum berdasarkan KUHP. Sedangkan pelanggaran HAM berat terjadi secara meluas, sistematis, dan melibatkan pembiaran atau kebijakan dari negara terhadap penduduk sipil dalam skala besar. Kerusuhan Mei 1998 bukan kejahatan spontan. Ada pola terorganisir, ada pembiaran aparat, dan ada kekerasan yang menyasar kelompok tertentu secara berulang. Itulah mengapa kasus ini tidak bisa diselesaikan lewat pengadilan biasa, melainkan melalui kasus pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ada 4 pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam kerusuhan Mei pada tahun 1998. Yang pertama yaitu adanya pembunuhan dengan korban lebih dari 1.000 jiwa. Yang kedua ada kekerasan seksual berbasis etnis yang terjadi secara terorganisir. Yang ketiga yaitu penganiayaan berbasis ras yang secara khusus menyasar warga Tionghoa. Yang keempat, penghilangan paksa aktivis dan hingga kini belum ditemukan. Semua ini memenuhi 2 unsur utama kejahatan kemanusiaan. Yang pertama meluas karena terjadi serentak di 13 kota, dan yang kedua sistematis karena ada pola terencana dalam kekerasan tersebut. Setelah reformasi, pemerintah membentuk TGPF yang mengakui terjadinya kekerasan massal dan keterlibatan oknum militer. Komnas HAM juga menyatakan cukup bukti bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dan menyerahkan berkas ke Kejaksaan Agung. Namun, berkas berkali-kali ditolak dengan alasan belum lengkap dan pengadilan HAM ad hoc tidak pernah dibentuk. Hingga hari ini tidak ada satupun pelaku utama yang diadili. Masalahnya bukan pada lemahnya hukum, melainkan tidak adanya kemauan politik untuk menuntaskannya. Kerusuhan Mei 1998 adalah pengingat bahwa keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.